Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya, mohon dipimpin. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Membaca doa dicukupkan. Ya, terima kasih ya kepada ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Fitri Julianti. Hadir, Bu. Nah, untuk Fitri Farida. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Ada yang nggak hadir, Bu? Siapa? Ada Bu Alfa. Oke, baik. Nanti saya akan catat ya. Nah, pembelajaran kali ini ada yang tahu nggak sih kita itu bakal belajar tentang apa? Getaran harmonik sederhana, Bu. Ya, benar ya. Kita akan mempelajari tentang getaran harmonik sederhana. Nah, sebelum kita ke getaran harmonik sederhana, kita bakal mengulas kembali. Nah, di sini yang materi sebelumnya kan tentang bunyi hukum Hooke. Yang kita tahu, bunyi hukum Hooke itu semakin besar gaya pegas yang diberikan, maka semakin panjang juga benda pegas tersebut. Lalu, bila gaya yang diberikan pada sebuah pegas enggak melebihi batas elastisnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Nah, pada materi kita ini, getaran harmonik sederhana tuh sama aja seperti hukum Hooke, mempelajari tentang adanya pegas, lalu tentang panjang sebuah pegas juga, dan ada elastisitas. Kita lebih dalam mengetahui gerak harmonik sederhana itu seperti apa sih? Di sini ada yang tahu nggak sih contoh kehidupan sehari-hari dari gerakan harmonik sederhana itu apa aja? Ayunan. Ya, ayunan. Lalu ada yang tahu lagi? Bandul, Bu. Ya, bandul. Lalu ada yang tahu lagi? Udah tahu, Bu. Contoh dari getaran harmonik sederhana ada ayunan tadi, ada bandul, lalu contohnya yang ibu pegang ini ada penggaris. Coba kalian perhatikan ya, jika ibu jatuhkan penggaris ini, apa yang terjadi pada gerakannya? Apa ada yang tahu? Mantul, Bu. Iya, mantul. Kedua apa lagi? Nggak tahu, Bu. Nah, tadi benar ya yang menjawab itu mantul. Pada saat jatuh, dia akan bergerak ke atas ke bawah bergetar. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menemukan pengaruh panjang tali, masa beban terhadap periode getaran, dan frekuensi getaran pada gerak harmonik sederhana. Ada yang tahu nggak bagaimana sih jika pengaruh panjang tali, masa beban terhadap periode getaran, dan frekuensi getaran pada gerak harmonik sederhana itu seperti apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Yang saya ketahui itu semakin panjang tali yang digunakan, maka nilai periodenya itu akan semakin besar. Lebih besar. Lalu Semakin pendek tali yang digunakan, itu nilai periodenya semakin kecil, Bu. makin pendek kayaknya lebih kecil. Lalu apalagi? Gaya gravitasi semakin besar, maka nilai periodenya juga semakin kecil. Gravitasi lebih besar, periode akan Semakin kecil. Gaya gravitasi semakin kecil, maka nilai periodenya semakin besar, Bu. Nah, gravitasi lebih kecil dari periode ya. Contoh yang kedua itu ada animasi bandul. Jika kalian lihat pada animasi ini, apa yang pertama kali kalian lihat di layar depan ini? Bandulnya bergerak ke kiri ke kanan, Bu. Ya, bandul bergerak ke kiri dan ke kanan. Lalu berayun-ayun. Ya, berayun-ayun ya. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan terlebih dahulu ya. Tadi ada yang menjawab ke kiri dan ke kanan. Kita akan buat seperti ini dan berayun-ayun. Nah, dalam sebuah bandul itu, jika kalian amati, dia memiliki sebuah titik kesetimbangan. Yang pertama, titik kesetimbangan. Yang kedua, di dalam titik kesetimbangan ini, sebuah bandul kan akan ke kiri dan ke kanan. Nah, itu disebut sebagai gerak periodik. Di dalam bandul ini juga kan memiliki sebuah amplitudo ya.
3. Memiliki amplitudo. Amplitudo itu sering kita sebut sebagai simpangan maksimum. Dan di dalam sebuah bandul juga memiliki sebuah frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik. Nah, setiap gerakannya akan terjadi secara teratur dalam selang waktu yang sama. Dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Lalu gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Nah, besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik kesetimbangan. Beberapa karakteristik gerakan ini sebutin itu sebagai karakteristik pada sebuah bandul. Di antaranya adalah dapat dinyatakan dengan grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau kosinus. Gerak ini juga dapat ditinjau dari persamaan simpangan, persamaan kecepatan, percepatan dan persamaan energi gerak yang dimaksud. Di sini, di dalam sebuah bandul juga pasti ada yang namanya faktor. Di sini apa ada yang tahu? Faktor yang mempengaruhi dari sebuah bandul itu apa aja sih? Periode, Bu. Nah, periode. Lalu apa ada lagi yang tahu? Frekuensi, Bu. Nah, iya, yang disebutkan itu benar semua ya. Nah, faktor yang mempengaruhi getaran pada gerakan harmonik sederhana itu yang pertama ada periode dan frekuensi ya, contohnya itu. Nah, jika dimasukkan ke dalam sebuah persamaan, periode sama dengan 1 per frekuensi, sama dengan 1 per F. Lalu yang kedua ada periode sama dengan waktu per M. Nah, lalu ada periode sama dengan 2pi akar panjang kali per gravitasi. Nah, yang kalian sebutkan itu sebelumnya, yang kalian sudah berhipotesa, yaitu ada T semakin panjang kali, maka periode akan lebih besar. Lalu sampai semakin kecil gravitasi, maka periodenya akan semakin besar. Nah, di sini kalian akan menyelidiki apakah hipotesa kalian itu benar atau tidaknya. Di sini Ibu akan membuat kalian sebuah kelompok yang berisikan 4 siswa masing-masing dari kalian ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD kepada kalian. Sebelum kalian melakukan sebuah percobaannya, kalian ikuti langkah percobaannya dulu di dalam LKPD itu. Nah, di mana kalian sudah harus mempersiapkan handphone atau laptop. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberitahukan jika kalian itu harus membawa HP atau laptop kalian masing-masing. Lalu yang kedua, kalian akan menggunakan sebuah simulasi PET. Di situ Ibu sudah memberikan linknya di dalam LKPD. Lalu kalian klik link yang ada di LKPD itu, kalian masuk dan akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, klik icon lab, lalu di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada panjang sebuah tali, lalu ada satu di sini untuk mengatur sebuah masanya. Lalu di sini ada gravity, kalian bisa mengatur sebuah gravitasinya. Friction, kalian di sini mengatur sebuah gesekan. Namun kita tidak memakai friction ini ya, jadi kita skip. Lalu di sini ada velocity, di mana itu sebuah kecepatan. Lalu ada acceleration, di mana itu sebuah keakuratan ya, ada bandul. Nah, lalu di sini di bawahnya ada ruler, stopwatch, period timer. Nah, di sini kalian boleh mengatur di line mass sama gravity. Kalian pakai 3 ini, lalu kalian klik velocity sama acceleration-nya. Jadi kalian atur 0,2. Kita memakai masanya 1 kg. Nah, sudah ya. Nah, gravitasinya kita memakai 9,8 karena kita berada di bumi. Simpangannya kita memakai 10 derajat. Nah, di sini kita mendapatkan untuk waktunya 3 detik. Periodenya itu 0,8989. Ibu baru mencontohkan 1, nah sisanya kalian yang tentukan sendiri. Apakah kalian sudah selesai mengisi LKPD-nya? Belum, Bu. Ya baik, di sini Ibu akan memberikan waktu sekitar 2 menit lagi ya. Apa di sini ada yang kesusahan untuk menjawab pertanyaan di LKPD-nya? Bu, ini petnya agak susah Bu diaturnya.
Ya, dicoba-coba terus aja ya sampai packnya itu bisa. Oke Bu. Waktunya sudah habis, waktunya dikumpulkan. Ya ini Bu. Di sini kalian sudah mengisi sebuah LKPD. Lalu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Untuk kelompok 3, presentasikan hasilnya ke depan. Tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Semua sudah mempresentasikan hasil cobaan kalian tadi ya. Nah, kalian sebelumnya sudah berhipotesa di mana pertanyaannya itu bagaimana pengaruh panjang kali masa beban terhadap periode frekuensi getaran. Nah, kalian berhipotesa semakin panjang kali yang digunakan, nilai periode T akan semakin besar. Nah, dari hasil yang kalian lakukan itu mendapatkan bahwa benar ya, nilai periode T akan semakin besar. Lalu yang kedua, kalian berhipotesa bahwa semakin besar panjang kali bahwa periode itu akan semakin kecil. Ini juga benar ya. Nah, yang ketiga, kalian berhipotesa bahwa sebuah gravitasi itu lebih besar dari periode. Betul juga. Nah, yang terakhir, kalian mengungkapkan bahwa sebuah gravitasi itu lebih kecil dari periode. Ini juga benar. Pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu sudah memberikan contoh kehidupan sehari-hari kan? Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu getaran harmonik sederhana itu apa sih? Bu. Ya, silahkan Ipik. Ya Bu, menurut saya gerak harmonik sederhana itu merupakan gerakan yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama. Nah, ini juga biasa disebut dengan gerak periodik Bu. Ya, benar ya yang disebutkan oleh Ipik. Jadi untuk kesimpulan dari hipotesa kita kali ini yaitu semakin panjang kali yang digunakan, nilai periode T akan semakin besar. Nah, semakin pendek kali yang digunakan, nilai periode akan semakin kecil. Lalu gaya gravitasi semakin besar dan nilai periode T akan semakin kecil. Lalu gaya gravitasi semakin kecil, nilai periode turun akan semakin besar. Ya, mungkin cukup ya, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.